Jika kolbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka kolbu ini kadang bergerak normal, namanya kolbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang kolbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak. Jangan-jangan di dalamnya tidak normal. Jangan-jangan di dalamnya ada penyakit. Ya. Dimatiin aja, Pak. Ya, dimatiin aja, ya. Siap? Aman? Ya, fokus ya. Ini lagi ngomong kolbu, lagi genting ini, ya. Kolbu itu bergerak cepat sekali, Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu. Maka hati-hati bicara kolbu itu, ya. Kolbu kalau sehat disebut nama Allah, dia bergetar. Tapi kalau tidak, dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini ada Bu Dokter nih, ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat gak? Sakit fisik wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat gak? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib gak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk gak? Kalau enggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Qur'annya nikmat gak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah. Ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat gak? Atau cuma mengikuti tradisi? Dulu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak burung beo. Gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa, Pak? Yang paling enak? Tempoyak. Duren yang sudah itu tuh, yang sudah kematangan itu, ya. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak, ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang, oke. Ada orang buat tempoyak tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak bau doyan busuk. Dibilang busuk, kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu kolbu, tapi tidak berguru kepada ahli kolbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini. Ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada. Bumbunya istighfar. Penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, tahu micin ya? MSG. Kalau kita masak tuh ada masako, apa lagi tuh? Ajinomoto, jadi iklan ya. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat. Sama-sama tempoyak, tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda,
Hasilnya beda nggak? Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak. Bumbunya sama, rasanya tetap beda? Tetap beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang tertarik dengan satu zikir si fulan tapi tidak tertarik dengan zikir si fulan yang lain. Sebab cara mengolahnya berbeda. Ya. Kolbu ini ia secara gerak digerakkan antara jari-jari Allah. Kita tidak tahu makna jari, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau disebut jari, ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa. Bisa dibuang. Apabila kolbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini, saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka durian. Tahu-tahu dipaksa sama orang siapa dulu, orang tua apa kakak saya dulu, masukin ke mulut. Dicip-cip lo enak. Bentuknya nggak enak, tapi pas dicoba enak. Kadang-kadang begitu Pak. Tempoyaknya sudah enak, beda koki nggak masalah, dibuat oleh ahlinya. Tapi lidah kawan sedang sariawan, bisa nggak menikmati? Kalau dia mengatakan kok nggak enak, masalahnya di mana? Lidah. Yang harus diobati, yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak dan yang masak tempoyak. Si Buya tuh, Kiai itu, Ustadz tuh tidak bagus tekniknya. Padahal kolbunya yang lagi masalah. Ya, sering nggak begitu? Sering. Kita kalau belajar zikir, kalau kolbu sudah sehat, dia tinggal makan. Namun kolbu ini ada selera. Nih, air. Airnya bersih. Tapi gelasnya kotor. Kita tuang air ke dalam gelas, mau minum nggak? Nah, ini masa teknik nih, teknik mengenali kolbu. Zikirnya sudah bagus. Ulamanya, syekhnya sudah berijazah. Orangnya sehat. Cuma kotor. Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa. Orang sehat kotor bisa. Habis kena air hujan kan bisa aja kan? Mungkin dia habis terkenang masa kecil belum bahagia, terus main-main itu, becean itu ya. Mungkin nggak? Atau dia keluar dari kebun, mungkin? Dia sehat tapi badannya kotor, bisa menikmati? Ada makanan tapi dibawa ke WC, bisa makan? Tuh, kira-kira begitu ilustrasinya. Jijik nggak? Maka kalau kita belajar zikir, kolbunya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Jangan kayak orang mau makan di dalam WC, pasti nggak mau makan dia. Dia sehat. Airnya bersih, orangnya udah sehat, kolbunya udah sehat, tempatnya sehat. Yang menghidangkan jorok gimana? Hilang selera, ya. Maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab. Walaupun dia tidak sakit, cuma jorok. Coba kalau dia batuk, wah kira-kira, wah jangan-jangan corona nih, ya.